Permisi. Iya. Mbak Desi ya? Iya benar. Aku Afifa yang kemarin ngubungin Mbak. Iya Mbak. Ini lagi ngapain nih Mbak? Ini lagi beres-beres aja nih Mbak. Beres. Banyak ya kotak seserahannya. Wah, cantik-cantik lagi. Ini udah berapa lama Mbak menjalani bisnis ini? Ini saya membuka usaha ini dari tahun 2017. Itu kurang lebih 5 tahun ya Mbak ya. Ini awal mulanya dulu itu awal mulanya karena hobi ya Mbak, karena hobi. Nah, di tahun 2017 itu saya memutuskan untuk nikah. Sebelumnya itu saya honor di salah satu sekolah di Kota Bengkulu. Nah, setelah menikah jadi suami menyuruh saya untuk di rumah saja. Nah, dari gadisnya itu kan saya sudah sibuk, iya, gitu ya, sudah Mbak. Sibuk. Pergi pagi, pulang sore, dari mengajar. Nah, itu saya berpikir, apa sih pekerjaan yang walaupun di rumah aja, kita itu tetap produktif. Jadi saya berpikir, bagaimana ya tetap menghasilkan uang, bisa membantu perekonomian keluarga, tapi bisa juga mengurus rumah di rumah aja. Akhirnya itulah tercetus ide untuk sewa dan hias kotak seserahan ini. Nah, lalu waktu pertama kali itu bagaimana sih bisa hadir gitu di masyarakat, memperkenalkan sebuah bisnis baru yang Mbak buat? Awalnya itu saya memperkenalkan ke teman-teman dulu pastinya. Waktu itu kan belum ada yang sewa itu, jadi saya menghias dengan barang-barang saya sendiri dulu, terus diposting. Setelah itu banyak yang bertanya. Alhamdulillah sampai sekarang itu awalnya saya hanya punya 2 paket di tahun 2017. Alhamdulillah sekarang sudah punya 10 paket. Dan itu kurang lebih ada 120 box. Terus bisa memilih bisnis seserahan ini awalnya bagaimana Mbak? Awalnya karena di tahun 2017 itu belum banyak yang usaha ini. Nah, waktu itu ada saudara yang mau menikah. Nah, dia sangat kesulitan mencari jasa yang bisa merias dan langsung menyewakan kayak itu. Jadi itu salah satunya juga alasan saya membuka usaha ini. Karena belum ada tadi ya. Masih sedikit, masih sulit mencari. Nah, kalau di sebelah sini nih ada apa nih Mbak? Ini kalau kotak ini yang belum jadi ya? Ini ya belum dirias. Kalau ini akrilik. Akrilik Ini ya. ini apa? Ini alasnya. Oh, ini Ini alasnya. tutupnya. Kalau ini jenis kotaknya terarium. Terus Mbak ketika sekarang kan, maksudnya udah banyak banget. Kalau dulu mungkin Mbak hadir seorang diri yang menawarkan jasa untuk membuat seserahan atau menghias kotak seserahan ini. Nah sekarang kan udah banyak banget ya Mbak ya. Kalau aku browsing gitu banyak banget. Itu bagaimana sih Mbak bisa mempertahankan bisnis Mbak? Apalagi kan Mbak juga ada kesibukan untuk membagi waktu kepada keluarga juga. Itu bagaimana Mbak? Yang harus kita lakukan itu yang pertama konsisten ya Mbak. Selalu update tentang perkembangan seserahan, pokoknya jangan ketinggalan kayak itu. Terus tuh juga pelayanan kepada konsumen itu harus ditingkatkan supaya dari mulut ke mulut menyampaikan, wah di sana enak, wah di sana hiasannya rapi, di sana hiasannya bagus. Jadi itu yang selalu saya berikan kepada konsumen. Nah di sana juga aku lihat tadi kayaknya Mbak mau merangkai gitu ya kotak seserahan ini. Aku boleh lihat nggak nih? Boleh. Gimana nih? Karena ini kan kayaknya setiap orang beda tangan, beda kreativitas ya. Kalau Mbaknya biasanya gimana nih merangkainya? Kalau ini jenis seserahan alat sholat ya Mbak. Biasanya aku menggunakan keranjang rotan. Keranjang rotan biasanya kita taruh di atas kotak. Oh ini berarti di dalamnya ya Mbak? Iya. Nah yang pertama kita lakukan itu menghias sejadah ya Mbak ya. Sejadah ya. Ini isinya tergantung selera customer ya Mbak ya? Iya, maksudnya dari kosmetik itu. Pernah nggak sih Mbak selama Mbak menjual atau mungkin menghias kotak seserahan ini pernah ada protes dari customer? Alhamdulillah kalau protes belum ada karena sebelum dirias kita udah diskusi dulu ya Mbak ya. Misalnya mau bunga apa, mau hiasannya kayak mana. Biasanya sih alhamdulillah dari sekian banyak
semuanya menyerahkan kepada saya, udah percaya kayak itu. Pokoknya pernah ya, buat ada. aja Mbak yang terbaik, terbagus. Karena ya beda tangan tadi kan, beda Iya. hasil juga ya Mbak ya. Benar. Wah. Ini berarti Mbak otodidak aja ya Mbak Iya, ya? otodidak aja ini Mbak. Dengan kreativitas sendiri. Karena ini berasal dari hobi kan, jadi menurut saya ini pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar ya Mbak. Iya benar. Ini kalau buat seperti ini berapa lama sih Mbak waktunya? Paling untuk satu kota ini 10 sampai 15 menit ini Mbak. Berarti anak juga masih aman lah ya Mbak ya? Iya, kan Masih bisa merias dijaga. sambil ngasuh gitu. Mhm. Selanjutnya Ini Mbak biasanya merangkai ini sendiri atau ada yang bantuin Mbak? biasanya sendiri Mbak. Wah luar biasa. Ini sambil ngurusin anak gitu Iya. ya, sambil ngurusin pesanan orderan, belum lagi masak, beresin rumah. Wah luar biasa. Ketika urusan rumah tangga udah selesai, Mhm. baru kita mengurus seserahan. Seserahan. Dan ini juga nggak terlalu makan waktu ya Mbak ya? Iya, Hanya 15 menit satu boxnya. iya. Dan juga kan kerja sendiri ya Mbak ya, kadang waktu malam. Jadi kapan sempat gitu. Benar. Bisa memanage waktu sendiri lah ya kalau Iya. punya usaha sendiri itu. Kita geser. Luar biasa ya Mbak ya. Nah, perempuan tangguh inilah hasil kerajinan tangan dari Mbak Desi. Cantik ya. Tentunya untuk menjadi perempuan tangguh bukan hanya bisa berkreativitas, namun juga bisa membagi waktu untuk keluarga tercinta. Dan setelah ini Afifah akan mengajak perempuan tangguh untuk melihat dan mengulik kisah-kisah dari perempuan tangguh setelah ini. Tetap di Perempuan Tangguh.